Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Di pertemuan hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 3, yaitu tentang PKN. Oke, kita bisa lanjut ke berikutnya tentang apa ini? Musyawarah. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Oke, betul. Kalian hebat. Oke. Musyawarah adalah apa? Musyawarah itu sama dengan diskusi. Sama artinya dengan musyawarah. Kalian pasti sering bermusyawarah dengan teman-teman kalian di sekolah kan? Di kelas, di rumah juga sering mestinya diskusi sama anggota keluarga kalian atau kakak kalian dan saudara kalian. Oke, pengertian musyawarah itu artinya sama dengan diskusi. Good. Diskusi itu dilakukan untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kalian harus mendiskusikan bersama dengan siapa? Kalau masalahnya di kelas, kita diskusikan bersama teman-teman di kelas, bersama guru, bersama yang lainnya. Kalau di rumah ada permasalahan, kalian diskusikan dengan siapa? Ayo. Ya, betul. Dengan anggota keluarga. Nah, tujuan dari musyawarah itu untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan keputusan bersama. Yaitu kalau kita bermusyawarah nanti akan timbul kesepakatan. Dan itu yang kesepakatan yang sudah dirundingkan bersama dan akan menghasilkan keputusan akhir. Nah, berikutnya musyawarah itu termasuk contoh pengamalan dari sila keempat. Ada yang masih ingat bunyi dari sila keempat? Oke, good job. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang masih ingat lambangnya bagaimana? Sila keempat itu dilambangkan dengan apa ya? Ya, betul. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sekarang pengertian musyawarah sudah, tujuannya juga sudah, penerapan dari sila keberapanya juga sudah. Nah, contohnya bagaimana Ustazah sila keempat ini Ustazah? Contoh dari musyawarah ini apa Ustazah? Oke, kita lihat ya. 1. Contoh dari musyawarah adalah 1. Bekerja sama atau kerja kelompok. Kalian pasti sering di sekolah, biasanya Ustazah bagikan kelompok kan? Ini kelompoknya ini, kelompoknya ini. Nah, kalian membahas suatu masalah atau suatu soal dikerjakan bersama di kelompok kalian. Kalian berdiskusi bagaimana caranya mengerjakan soal seperti ini. Kalian membahas bersama dengan teman sekelompok. Nah, lanjut berikutnya yaitu adalah tentang pemilihan ketua kelas. Oke, di kelas kita siapa ketua kelasnya? Bagaimana cara memilihnya? Nah, kita bisa melakukan musyawarah bersama untuk memilih ketua kelas. Nah, oke. Yang ketiga kira-kira siapa ya yang tahu ya? Contoh musyawarah ya. Oke, ya ini adalah contoh gambar menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini ada gambarnya siapa? Orang-orang desa atau warga sedang membahas bersama, berkumpul bersama.
Nah, ini nanti bisa contohnya macam-macam kalau dari masyarakat desa ada pemilihan ketua RT, pemilihan kepala dusun, terus menyelesaikan membuat cara gotong royong, mendiskusikan gotong royong, terus ada menentukan ronda malam, juga dapat diselesaikan bersama di masyarakat dengan adanya perkumpulan masyarakat seperti ini. Nah, kira-kira sejauh ini anak-anak ada yang bingung nggak? Ada yang paham? Ada yang masih kesusahan nggak? Nah, nanti kalau ada yang susah, bisa menghubungi Ustazah. Nanti akan Ustazah bantu jelas. Lagi berikutnya tentang pengamalan sila kelima. Oke, sebelum kita melangkah ke contoh-contoh pengamalannya, Ustazah tanya, bunyi dari sila kelima adalah bagaimana? Ada yang bisa jawab? Oke, pintar sekali anak-anak. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada yang tahu lambangnya? Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, setelah lambangnya sudah, bunyinya sudah, kita cari tahu contoh pengamalannya seperti apa. Let's check. Number one, yaitu tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman ya nak. Di kelas kita harus berteman dengan siapa saja. Di lingkungan rumah juga seperti itu. Berteman dengan siapa saja. Ada yang temannya hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalian adalah apa? Kalian semua adalah yang rukun ya. Terus kalau teman kalian ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, kalian juga tidak boleh mengucilkan mereka. Aku nggak mau berteman dengan itu, anaknya gendut. Oh, itu jangan. Terus, aku nggak mau berteman dengan dia orang Madura, ini bukan orang Jawa, ini sukanya ngomong bahasa Indonesia terus. Nah, itu jangan. Kalian harus bersama, berukun dan bersatu, tidak membeda-bedakan teman, harus berteman dengan siapapun itu orangnya. Ya. Lanjut ke nomor 2, rajin menabung. Nah, contohnya dari kelas kita, siapa yang suka menabung? Good job. Terus, kalian menabung untuk apa? Kira-kira tabungan kalian nanti, kalau sudah banyak, sudah penuh, digunakan untuk apa? Keren. Nah, kalian menabung fungsinya untuk apa? Satu, bisa dijadikan sebagai sumber dana untuk keperluan mendadak. Kalian ingin membeli sesuatu ini, nah bisa dibeli dengan tabungan kalian. Kalau tiba-tiba ayah kalian dan mama kalian tidak punya uang, sedang tidak punya uang, kalian bisa menggunakan tabungan kalian. Kalian akan senang dan bangga, oh ini hasil tabunganku, aku bisa membeli dengan uangku sendiri. Nah, itu nanti akan jadi kebanggaan sendiri. Kalian harus rajin menabung. Nah, berikutnya, sopan kepada siapa saja. Nah, di sini kalian itu harus bersikap sopan ke kakak kalian, ke orang yang lebih tua, tidak hanya ke orang lebih tua saja. Kakak, kalau terus ke adik kalian juga harus bersikap sopan, nggak boleh seenaknya, adiknya nggak boleh dibentak-bentak, nggak boleh diusilin. Nah, terus itu apa? Bersikap sopannya bagaimana? Selalu berkata dengan lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Kepada siapa saja, orang yang lebih tua itu. Nah, misalkan ada ayah, ibu, terus ustadz ustadzah, pak guru bu guru, terus ada paman, bibi, terus orang lain.
Selanjutnya yaitu yang nomor 4 apa? Menghargai karya orang lain. Nah, menghargai karya orang lain itu bagaimana, Ustazah? Nih, Ustazah kasih contoh ya. Di kelas kalian siapa yang pandai menggambar? Oke, betul. Kalau ada teman kalian pandai menggambar, terus kalian apa yang kalian katakan ke mereka? Bagus sekali gambaranmu. Betul. Kalian pasti sering ngomong, kamu kok pandai sekali sih menggambar. Nah, itu adalah bentuk kalian menghargai karya teman kalian. Kalian mengagumi, memuji karya teman kalian karena dia pandai menggambar. Terus ada lagi, teman kalian kurang pandai menggambar. Ayo, siapa teman kalian yang kurang pandai menggambar? Oke, adalah beberapa ya. Nah, kalian bilangnya apa ke teman kalian yang kurang pandai menggambar? Gambarmu kok jelek sih? Kita hindari mengungkapkan kata jelek. Gambarmu kok jelek sekali sih? Nah, kita tidak boleh mengungkapkan kata jelek. Kenapa? Nanti perasaan teman kalian tersebut akan merasa sedih. Kita sebaiknya mengungkapkannya bagaimana? Yaitu, gambarmu sudah cukup bagus, akan lebih bagus lagi bila ditambahkan ini, atau itu. Gunakan kata yang sopan. Nah, menghargai karya orang lain di sini tidak hanya gambar ya, ada tulisan, terus ada kerajinan yang dibuat oleh orang lain dan sebagainya. Kalian harus menghargai, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Seberapa bagus atau jelek pun kalian tidak boleh menyakiti perasaan mereka. Lanjut yang kelima yaitu tidak boros. Nah, di sini kira-kira ada nggak sih yang boros? Ustazah harap tidak ada yang boros ya. Karena apa? Nanti kalau boros kalian susah sendiri. Di saat butuh apa-apa yang membutuhkan uang, kalian tidak punya simpanan. Terus dapat uangnya dari mana? Dari mama, dari papa. Ya kalau mama dan papa kalian selalu punya uang terus, misalkan ketika mama papa kalian tidak punya uang, nah kalian kan akan sedih sendiri, repot sendiri. Nah, kalian harus menjaga agar tidak boros, harus direm. Aku mau beli ini, beli itu, direm. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh nggak sih ini barang? Apa kita hanya kepingin saja atau hanya ingin saja? Nah, kita harus membedakan mana yang kita perlukan dan mana yang kita inginkan. Nah, dari ini Ustazah harap kalian bisa menerapkan atau mengamalkan pengamalan sila kelima dengan baik. Dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Semoga penjelasan yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesempatan, Ustazah akan lanjut lagi ke video berikutnya. Ditunggu ya. Dan cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.